Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my good students. Welcome back to our English material for today. And always, I pray that you have your best day every time, every day. Okay. Today our discussion is about material. Still about the text, and it's what we call factual report ya. Hari ini kita akan membahas yang disebut dengan factual report text atau teks bentuknya laporan yang bersifat fakta gitu ya. Nah, you can see on the subtitle, it's understanding natural and social phenomena. Itu jadi memang yang disebut factual report itu tentunya karena bentuknya laporan dan bersifat fakta, jelas ya, it is not a fiction. Ini jelas bukan teks fiksi, bukan hayalan kayak novel. Ya, novel something love ya, no, but it's about something real. The text capture real phenomena, and usually it deals with like a nature or technical things or everything happens, but usually it's something general. Biasanya itu kaitannya dengan suatu fakta atau fenomena tapi yang sifatnya umum, atau memang benar-benar biasanya lagi jadi hot issue gitu ya, jadi suatu yang memang sedang dibahas juga gitu ya, sedang dibahas di kalangan masyarakat gitu. Walaupun sometimes although it discusses other things, not really focuses on the hot issue, kadang juga ada yang dibahas itu hal-hal yang memang ada kaitannya dengan masa atau fakta-fakta di masa lalu, cuman memang tetap selalu ada kaitannya dengan suatu fenomena di masa kini gitu ya. Oke, let's go to the next slide. Nah, fungsinya apa sih factual report itu? Ya, here you can see that it is used to understand the social function, generic structure, and language feature of factual reports. This is the goals of the study ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini dulu. Itu kita harus bisa paham nih social functionnya apa, fungsi teks ini apa, kemudian generic structure-nya, urutan dari teksnya itu seperti apa, and also language feature, ciri-ciri kebahasaannya itu apa, gitu. And what is the function of a factual report? This is stated that this text is used to understand the information stated by the writer within factual report text. Intinya si penulis ini men-sharekan beberapa informasi itu ya untuk diketahui dan dipahami oleh si pembaca tentang beberapa fakta atau fenomena yang terjadi. Seperti itu. Oke, next. Ini skip aja karena tadi udah dibahas ya. Oke. Nah, factual report, this is a bit longer definition ya, kita bahas aja sedikit. Ini yang memang tadi intinya sudah dibahas, cuman ini definisi yang lebih detailnya seperti ini. Factual report is a text that explains and elaborates some factual information related to particular objects, matter, or things which are based on a factual occurrences and scientific and observatory. Ya, itu. Jadi seperti yang tadi di awal Ibu sampaikan, teks factual report ini atau laporan yang bersifat fakta ini memang disampaikan oleh si penulis itu untuk menjelaskan dan menguraikan beberapa informasi faktual yang berarti berdasarkan data nyata ya, atau mungkin berdasarkan research or studies, ada penelitian gitu yang berkaitan dengan objek tertentu atau hal tertentu yang memang betul-betul terjadi dan bersifat ilmiah juga. Atau mungkin juga ini adalah salah satu hasil dari satu study, satu observatory, satu penelitian gitu ya, research. Oke. Nah, generic structure-nya, urutan teksnya ini simple. Jadi it
it only consists of two parts. The first is a general statement. Di situ di bagian general statementnya itu berarti ada pernyataan yang mendeskripsikan satu objek, pokoknya yang akan dibahas itu apa, intinya gitu ya. Pernyataan tentang satu objek yang akan dibahas. Tuh. And then the second part is sequences of factual report, tahapan dari factual report itu sendiri. Biasanya di dalamnya itu ya memang berisi tentang fenomena-fenomena, bagaimana hal tersebut bisa terjadi gitu ya, atau tahapan satu fenomena itu bisa terjadi, atau bagaimana itu terjadi, atau mengapa itu terjadi, just like that gitu ya. Oke. Nah, language features-nya in factual report itu usually of course we use present tense, karena tadi ya yang dibahasnya itu suatu yang memang real data dan memang sedang in, itu yang disampaikannya dalam bentuk present tense, atau yang sering kita sebut sebagai satu kebenaran umum gitu ya. Jadi bentuknya itu menggunakan verb atau kata kerja bentuk ke satu biasanya. Okay, next is it consists of logical conjunction. Selain bentuk kalimatnya itu present tense, di dalam factual report juga itu biasanya menggunakan logical conjunction, yaitu kata hubung yang menunjukkan keterkaitan logis, baik itu between sentences or between paragraphs. Jadi logical conjunction itu kata hubungnya bisa digunakan mungkin antar kalimat atau bisa juga antar paragraf. Contohnya ya, for example itu ada kata whereas, furthermore, beside that, although, in fact gitu ya. Whereas itu artinya sedangkan, kalau furthermore itu lebih jauh lagi, kemudian beside that, di samping itu, atau although itu walaupun, in fact, pada kenyataannya gitu. Itu banyak sekali ya. You can learn some other logical conjunctions from other sources. Bisa kalian pelajari, banyak ya di internet juga. Misalkan contoh-contoh dari logical conjunction yang sering dipakai untuk factual report. And then the next is descriptive language. Jadi yang dipakai di dalam factual report itu karena memang ya namanya juga laporan, pasti yang dipakainya itu bahasa paparan gitu, narasi. Yang disampaikannya itu detail, mendeskripsikan, menggambarkan suatu fenomena atau keadaan satu objek misalkan gitu. And then the last feature, ciri terakhirnya itu yaitu scientific or technical language ya, karena memang ini real object, so it must be scientific or technical. Jadi biasanya kalau kaitannya dengan fenomena alam misalkan itu ya scientific, ada hasil penelitiannya di sana, atau juga technical language. Misalkan kalau di factual reportnya yang dilaporkannya itu for example about like a type of car, misalkan satu jenis mobil, misalkan Mercedes-Benz or something else gitu. Ya berarti technical language yang dipakai di sana gitu, tergantung bahasan pokoknya apa di factual report itu. Oke, next. Nah, this is one of the example of factual report. Yang di sini topiknya itu tentang global warming ya. As you know, global warming, pemanasan global. Ini jelas ya, this is clearly it is a factual report karena memang yang dibahasnya objek real dan memang terjadi. Di sini kalian bisa lihat ini ada bagian awalnya itu di general statementnya, global warming is the most recent threat our earth has to endure gitu ya. Jadi global warming itu pemanasan global ternyata sekarang itu menjadi ancaman yang paling mendesak saat ini untuk bumi gitu ya, yang harus siap ditahan nih oleh alam semesta ini gitu ya, just like that. And then for the next of course it's consists of sequences. Jadi memang di bagian awalnya aja kan general statementnya kesananya itu ya sequences. Jadi tahapan-tahapannya atau penjabaran dari mengapa global warming itu, how can it happen gitu, bagaimana itu bisa terjadi gitu ya. Oke, di sini banyak teks-teks yang mungkin maksudnya like technical language-nya banyak, atau scientific language-nya banyak, istilah-istilah yang memang dipakai yang berkaitan dengan global warming itu sendiri ya. Oke, ada for example you can see temperatures, ada juga degree Celsius, carbon dioxide gitu ya, atmosphere,
ya gitu-gitu ya. Nih, nah banyak di sini termasuk jadi ada kata di sini, ada kalimat di sini yang I have to underline. Nature has already provided us with the preventive equipments which are trees. Sebenarnya alam itu sudah menyediakan katanya untuk mencegah dunia atau bumi kita dari global warming, yaitu pepohonan gitu ya. Oke. Nah, this is the next part. Ini bagian-bagian akhirnya di sini sampai dijelaskan bahwa Earth's temperature becomes hotter. Ya, jadinya karena tadi pepohonannya sudah berkurang, akhirnya temperatures of the earth itu jadi lebih hot gitu ya, lebih panas. Akhirnya air itu, permukaan air itu naik ya, karena gletsiernya juga sudah mencair gitu kan ya. You can learn this, silahkan kalian pelajari saja by yourself or with your friends. Banyak hal-hal positif yang dapat kita ambil pelajarannya dari teks-teks seperti ini, supaya kita lebih notice, lebih care gitu with our care of our earth gitu ya, lebih peduli dengan kehidupan kita di bumi ini gitu ya. Oke, nah let's discuss the language features here. You can see as we have talked before, udah kita bahas di awal-awal, itu ada present tense. Contohnya global warming is the most recent phase of our earth has to endure. Itu masuk present tense jelas ya, karena memang yang dipakainya itu ada kata is, berarti kondisi saat ini gitu ya. Oke, to be yang dipakainya is. Next, logical conjunction. Contohnya nih, yang dapat kalian pelajari dari teks ini adalah ada kata but nowadays, tapi akhir-akhir ini, saat-saat ini, atau masa ini, people cut down the earth's forest recklessly. Ternyata akhir-akhir ini orang-orang itu banyak yang menebang pohon sembarangan intinya ya. That means less carbon dioxide is absorbed by plants. Akhirnya hanya sedikit karbon dioksida yang bisa diserap oleh pepohonan tersebut, karena udah habis kan, dibabatin gitu, bebas pakai perum dan sebagainya ya, for buildings. And then descriptive language, ini ada temperatures today are 0.74 degrees Celsius higher than 150 years ago gitu ya. Ini deskriptif karena menjelaskan bahwa suhu bumi itu sekarang sudah naik sebesar 0,74 derajat dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu. Wah, naik derajatnya sedikit aja udah kerasa banget panasnya ya. Oke. And then ini juga masih masuk descriptive language-nya, colder areas will warm up faster than warm areas gitu ya. Jadi apa yang tadinya dingin aja daerahnya itu sekarang udah nggak dingin lagi, udah mulai menghangat atau udah mulai panas gitu ya. Itu. And then for the next is about scientific or technical language. Ini bahasa ilmiah atau bahasa teknik yang digunakannya. For example nih, it is also partly because warm temperatures make glacier melt. Jadi ternyata sebagian daerah itu yang temperature-nya, suhunya sudah naik, itu membuat si glacier itu sudah mencair gitu ya. Glacier di kutub itu sudah mencair gitu. Di sini juga ada yang tadi carbon dioxide. Itu istilah-istilah scientific yang dipakai di dalam teks ini. Sebenarnya ada sih beberapa lagi yang lain ya, tadi kayak temperature juga masuk ya. It's include of scientific language gitu yang memang khas di pembahasan tentang global warming ini. Oke. Tuh ya. Nah, this is the end of our material today. I hope you can give your best answer by analyzing the phenomenon around you. The questions are only 2, pertanyaan cuma 2, dan kalian boleh kirim di email aja jawabannya ya. The first is, why is Earth threatened by global warming? Kalian boleh elaborate. You can elaborate by using your own opinion, and of course it should be supported by some data ya. Harus disupport juga dengan datanya kalau kalian memberikan alasan. Misalkan kenapa sih bumi ini terkena global warming gitu ya. Okay, next, the second is, in your opinion, what should we do to heal the world from global warming effects? Gitu. Menurut pendapat kamu nih, bagaimana cara mengobati luka bumi ini dari kondisi global warming? Karena ini sangat berbahaya, it's dangerous if it happens continuously. Kalau kita tidak mencegahnya ini terus berlanjut, ya akan berakibat
buruk tentunya ya. It will give very very bad impact to our life and for to our generation. Bukan hanya masa kita sekarang, masa kita sekarang aja udah kerasa ya, udaranya udah nggak enak misalkan ya, panas dan sebagainya. Apalagi kalau untuk kedepannya, kalau memang kita if we don't care about it, kalau kita tidak peduli lagi dengan itu, kita tidak peduli lagi dengan we don't care anymore with our environment, sama lingkungan kita, with the trees, forest gitu, pepohonan sama hutan-hutan yang padahal itu adalah jantungnya hidup kita, yaitu makanya kita akan kesulitan nantinya gitu ya. So that's all for today's. Thanks for joining the lesson, and you are watching, so just be the best of you, and please let's heal the world together. Okay, terima kasih semuanya ya, thank you so much, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.